Selamat shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari buka hati sama-sama, kita mau bersyukur. Sepanjang minggu ini Tuhan telah menjaga, melindungi kita. Penyertaan Tuhan selalu sempurna buat setiap kita, amin. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu, ya Tuhan, segalanya bagi hadir-Mu, hadir-Mu penyertaan
Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Bukan berasal daripada Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus.
ayat yang ke-8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, silakan dulu buka hati saudara. Kita mau puji Tuhan sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Boleh colek kiri kanan dan bilang Tuhan kita baik. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari masuk gerbang.
Hadir tempat ini dan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kita bersama-sama menyiapkan setiap hati dan pikiran kita. Bersama-sama menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi. Mengangkat sampai Tuhan. Selalu melindungi setiap hati.
kita mulai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di tanah yang baik, supaya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Jika masih ada kuasa-kuasa gelap yang mengganggu ibadah kami pagi hari ini, kami patahkan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menuntut bungkus dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya, haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Ya, hari ini kita kedatangan artis dari Bekasi. Nah, ini dia. Yang tadi WL mungkin tanya-tanya, mungkin yang hari Kamis juga nggak sempat datang. Ya, ini ponakan saya dari kakak saya, Kesia, dan yang tadi pemain drum, Pak Esto aja dipikir Jos katanya. Itu ini Dev ya, itu ponakan saya. Ini suasana liburan, jadi mereka berkesempatan ke tempat ini untuk melayani kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya akan membagikan satu kabar baik. Jadi, kalau saya berikan kabar baik dan kabar baik ini gratis, Bapak Ibu ketika membagikan ini, jangan suruh orang lain bayar. Kalau saya kasih Bapak Ibu makanan, 10 Indomie, misalnya Indomie, saya kasih kepada Pak Arnold, saya kepada Pak Eko, Pak Wahyu, 10. Nah, ketika saya kasih secara gratis, tahu-taunya Pak Arnold ternyata dijual harga murah. Ini sama, ini nggak boleh begitu. Apa yang sudah diberikan gratis, harus juga diberikan gratis kepada orang-orang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari, begini. Mungkin ada yang berkata, kok Om Jerry firman Tuhannya terlalu sederhana dan terlalu ringan. Betul. Saya katakan paling sulit adalah membawa firman Tuhan kepada ibadah umum. Karena apa? Karena di situ ada 3 jenis. Ada anak-anak, ada youth, dewasa, ada pemuda, ada dewasa. Nah, siapakah yang berhak menerima firman Tuhan ini? Semuanya. Berarti yang paling sulit untuk mengerti anak-anak, youth atau dewasa? Anak-anak. Makanya patokan saya ketika umum, anak-anak harus ngerti. Kalau anak-anak ngerti, masa orang tua nggak ngerti? Ya kan? Karena anak-anak punya hak di hadapan Tuhan yang sama. Oke, saya harap di sini semua ada Alkitab. Atau yang nggak ada Alkitab, saya kasih Alkitab. Ada Ibu Tri Alkitab tadi ketemu? Silakan ambil Alkitab di belakang supaya kita bisa sama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Roma 5 ayat 12. Coba kita buka. Roma 5 ayat 12 sampai 13. Sudah ketemu? Saya berharap bukan hanya Alkitab, tapi bawa catatan, buku tulis, dan bolpen. Nanti supaya kita diberkati, karena jarang-jarang juga saya akan bawa PowerPoint, begitu. Ya, Roma 5 ayat 12, sudah ketemu? Yuk mari kita berdiri. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab itu, oleh satu orang, demikian maut itu telah menjalar. Cukup dulu sampai sini, silakan duduk. Jadi begini, siapa manusia pertama yang berbuat dosa? Betul. Dua-duanya betul. Sebenarnya Hawa yang berdosa. Manusia pertama kan? Tapi dicatat dalam Alkitab bukan Hawa, melainkan Adam. Halo bapak-bapak, angkat tangan bapak-bapak. Jadi, kalau istri salah, maka siapa yang salah? udah begitu. Sudah aturan dari sana.
Ibu-ibu makanya jangan memperberat suami-suami, nanti cepat mati. Betul ini. Kita kan lihat cerita di Kejadian yang makan buah siapa? Hawa duluan kan? Yang bujuk suaminya siapa? Hawa. Yang disalahin Adam. Hawa nggak muncul satu kali pun di firman Tuhan. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Kita adalah Hawa-hawanya. Yesus tidak menyalahkan kita, tidak menghukum kita, tetapi dia menghukum Adam. Karena laki-laki adalah yang bertanggung jawab, makanya dia rela mati di kayu salib. Amin. Itu adalah contoh yang paling bagus. Kepala rumah tangga menanggung dosanya. Kepala gereja, dia yang menanggung dosanya. Wah, ini kabar baik banget nih. Hanya di agama Kristen yang Tuhannya sendiri, kepalanya, dia mau mengorbankan. Silakan Bapak Ibu semua cek di agama lain, mereka mau mengorbankan diri Tuhannya atau mereka justru mengorbankan. Lihat, di Alkitab ada Molok, dewa kejijian, dan segala macam. Itu mereka rata-rata bukan mengorbankan, mereka nggak mau berkorban. Mereka maunya tumbal. Bahkan tumbalnya nggak main-main. Anak mereka yang sulung disembelih. Wah, itu mengerikan. Bapak Ibu tahu nggak, anak-anak semua? Di zaman Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah persembahkan siapa? Ishak. Tahu nggak kenapa? Karena di tradisi di zaman itu udah menjadi satu kebiasaan bahwa mempersembahkan anak sulung yang dikasih kepada dewa. Tuhan memakai cara yang sama, tetapi Tuhan ternyata tidak benar-benar mempersembahkan anaknya. Yang dipersembahkan adalah domba yang sudah dipersiapkan. Lah, seringkali kita manusia sering suson. Apa suson loh? Wah, bagus, makasih Pak. Berprasangka buruk. Tuhan, kok ini begini-begini. Tuhan, kok ini begini-begini. Karena kita itu dalam cerita sinetron baru di episode pertama. Cobalah ikuti sampai episode baru akan terjadi ikut Tuhan itu plot twist. Ya, tadinya dipikir jahat, ternyata baik. Itulah mengikut Tuhan. Ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada. Dari zaman Adam, Hawa itu sudah berdosa. Sampai zaman Musa, itu jaraknya kira-kira 2.500 sampai 2.600. Karena nggak apa-apalah, beda-beda 100 itu karena jejaknya masih oke lah. 2.500 sampai 2.600. Jadi sebelum hukum Taurat itu diberitakan, dibacakan, ada berapa hukum Taurat? 10. Itu dosa sudah ada. Tapi tidak diperhitungkan karena hukumnya belum ada. Contoh, waktu Indonesia merdeka, terus dibuat jalan-jalan, kemudian ada lampu merah, belum ada namanya undang-undang lampu, nah itu, lalu lintas. Jadi mereka nyelonong-nyelonong aja, akhirnya saling nyelonong-nyelonong, tabrakan. Begitu. Berarti itu kan nggak bagus kan, saling nyelonong. Padahal udah ada rambunya. Tapi belum ada undang-undang. Kalau belum ada undang-undang, belum bisa dipidanakan. Tapi dosanya sudah ada, pelanggarannya sudah ada. Itu dia. Makanya saya mau katakan, hukum Taurat itu diberikan kepada manusia. Coba ulangi saya, hukum Taurat diberikan kepada saya bukan untuk menyelamatkan. Ingat ya, udah nggak usah diikutin. Ingat, hukum Taurat itu tidak untuk menyelamatkan, tetapi hanya
memberikan undang-undang. Ini hukumnya. Undang-undangnya. Ini aturannya. Lakukan. Tapi dia tidak menyelamatkan. Hanya seperti cermin. Tahu ya cermin? Misalnya nih, kita habis kayak zaman dulu masak apa namanya? Nasi di pakai kayu bakar, kita tiup-tiup. Sudah begitu, apa yang terjadi? Muka kita banyak item-itemnya. Tahu dari mana item-itemnya? Harus pakai kaca. Kita kacaan, banyak. Jadi hukum Taurat itu seperti kaca yang memberitahu ada apa? Noda. Di mana? Di wajah. Tetapi dia tidak bisa menghapuskan. Cermin bisa menghapuskan kotoran? Siapa yang ngomong bisa? Nggak bisa. Mana cermin? Kayak kita kacaan, muka kita jelek jadi bersih. Nggak bisa. Harus ada pembersihnya. Nah, itu dia. Sampai di sini paham? Nah, kalau begitu hukum Taurat untuk apa lagi? Untuk menunjukkan standar kekudusan Tuhan. Contoh begini. Kita semua masing-masing tinggal di rumah, ya. Setiap rumah punya aturan yang beda-beda. Betul ya? Kalau rumah saya begini, aturannya simple. Begitu masuk, ada tempat sepatu depan, berarti sepatu sendal harus ditaruh. Jangan bawa masuk. Begitu. Simple kan? Itu aturan saya, tapi bisa jadi Pak Amin aturannya beda. Mau masuk, masuk aja. Nah, aturannya bumi ini yang kepunyaan Tuhan, dia juga punya aturan tersendiri. Sekolah punya aturan sendiri. Segala sesuatu organisasi punya aturan, gereja punya aturan, surga juga punya aturan. Jadi, ini menunjukkan standar kekudusan Tuhan. Kalau kita mau bertamu masuk ke rumahnya Tuhan, Tuhan kasih syarat-syaratnya. Siapa di sini sudah pernah ke Bali? Ke mana tuh namanya tuh yang gajah-gajah apa namanya? Patung gajah yang gede banget tuh. Gajah Mada tapi apa namanya? GWK. GWK ya? Iya. Di situ tuh ada loh. Syarat nggak boleh meludah. Sering kita masuk kan? Kalau ketahuan nggak boleh buang sampah, nggak boleh meludah dan segala macam. Saya bilang, kenapa ya nggak boleh meludah? Yang ngeludah mah ngeludah aja kan? Tapi di situ nggak boleh. Kenapa? Ya suka-suka yang punya aturan dia. Sampai sini kita mengerti. Terus ada lagi, tidak boleh coret-coret. Ya kenapa? Di rumah saya boleh, di rumah kamu nggak boleh. Ya karena itu rumah saya. Jadi ya suka-suka saya buat aturan. Begitu. Sampai sini mengerti ya? Nah, demikian juga dengan hukum Taurat. Ini standarnya. Untuk supaya kalau kita mau masuk rumahnya Tuhan, yaitu surga, maka diberikanlah hukum Taurat sebagai standar. Tapi bukan untuk menyelamatkan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu, anak-anak semua baca ayat 12 sampai ayat yang ke-19, ini menyatakan keadilan Allah. Oleh karena ada satu berbuat dosa, maka ini begini. Jadi ini hukum keadilan, adil. Bahwa Allah itu adil. Setuju ya bahwa Allah itu adil, amin? Oke, kita baca langsung di ayat yang ke-20. Semoga kita semua mengerti. Ayat 20 kita baca 1, 2, 3. Tetapi tuh apa artinya? Jadi gini, Tuhan mau kita itu ketika diberikan hukum Taurat, manusia sadar. Oh ternyata berbohong berdosa, mencuri berdosa, membunuh berdosa, gibah berdosa, fitnah berdosa, buang sampah berdosa, apalagi mikirin jelek berdosa, wah segala macam berdosa. Ternyata semua dosa itu kita kumpulkan banyak. Ini yang penting. Jadi manusia harus sadar dia sudah berbuat dosa.
Kadang, siapa di sini ibu-ibu, orang tua, kita suka marah anak kan? Kenapa kita marah anak? Karena dia sudah melanggar. Tapi masalahnya anak-anak, mereka nggak tahu. Saya sudah ngomong 3 kali kok kamu nggak lakukan. Kan itu sudah melanggar sebenarnya. Tapi kenapa mereka itu tetap melanggar, tetap kena hukuman? Karena mereka nggak sadar, nggak tahu. Ini saya ungkapan sebagai orang tua kepada anak. Jam 6 harus sudah ada di rumah. Ini jam 6:10 belum datang-datang. Orang tua sudah marah. Anak, kenapa? Karena anak itu, satu, mungkin dia tahu aturan tapi dia sengaja. Atau kedua, dia nggak sadar, dia sudah melakukan kesalahan. Contoh, handphone, anak-anak masih kecil, ini siapa aja? Kalau nggak salah, Dev juga, siapa lagi? Jos, apa aja. Ini kalau masuk air, maka mati. Anak-anak berpikir, aduh ini handphone udah kotor, mau dicuci. Pernah? Pernah? Niatnya baik, tapi kan itu melanggar kan? Itulah kita. Kita kadang ingin seolah-olah berbuat baik untuk Tuhan, untuk manusia, tetapi kita nggak tahu bahwa itu tuh kita berdosa, kita bersalah. Intinya di sini, semakin kita sensitif, punya alarm, kita itu melakukan apapun berdosa, maka kasih karunia Allah ini akan bekerja secara lebih maksimal. Karena kalau dia nggak sadar, maka ya dia nggak ngerasa mendapatkan apa-apa. Saya sudah kasih 1 karung, misalnya ke Pak Eko, uang. 1 karung, 100.000-an semua. Saya kasih uang. Tapi Pak Eko nyadarnya, ternyata dalam 1 karung itu keluar 100.000. Pak Eko nyadarnya, Om Jiri cuma kasih 100.000. Padahal saya kasih 1 karung. Maka rasa terima kasih Pak Eko kepada saya, 1 karung atau 100.000. Pasti 100.000. Sampai sini kita harus sadar. Setiap manusia itu sudah diberikan luar biasa kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Tetapi masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di kita. Kitalah yang masing-masing setiap orang merasa berbeda-beda karunia dan anugerahnya. Maka rasa syukur kita kepada Allah juga pasti berbeda-beda. Contoh. 10 orang kusta disembuhkan. Betul? Pernah dengar itu? Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Disembuhkan nggak sebelum-sebelumnya? Yang datang kepada Yesus berapa? 1. 9 nggak sadar. Nggak sadar bahwa ketika dia sembuh dia harus ucapin terima kasih. Tuh bayangin. Perbandingannya bukan 5:5. 9:1. Betapa tidak tahu dirinya, saya dan Bapak Ibu semua anak-anak itu terhadap Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkati kita, misalnya begini, Pak Wahyu, saya kasih nih setiap hari, saya kasih 1 juta, biasanya 1 juta Pak, saya kasih. Bulan depan saya kasih tiba-tiba 10 juta. 10 juta lagi setiap minggu, 10 juta lagi. Selama sebulan. Begitu bulan berikutnya, saya balik lagi. Tadi kan 1 juta Pak. Saya kasih 2 juta. Berarti kan naik tuh. 1 juta ke 2 juta. Betul ya? Betul ya? Kira-kira Pak Wahyu bagaimana? Pasti dia, kok sedikit ngasihnya? Karena udah terbiasa dikasih 10 juta. Sampai sini kita harus paham. Coba aja tes sama anak-anak kita. Ini kan kenaikan kelas. Kita tiba-tiba uang sangu kita naikin 10 kali lipat. Selama 1 bulan. Sudah 1 bulan kita balikin lagi dan kita tambahin. Misalnya dari 5.000 kita tambahinlah 10.000. Begitu. Tapi kita kasih 100.000, kasih 100.000. Habis sudah selesai masa kemurahannya balik lagi 10.000. Kalau nggak ngamuk. Itu dia kita manusia. Kalau sudah diberkati tidak boleh turun. Itu dia menjadi masalah bagi kita. Nah kita lihat. Kita lihat di ayat 20 ini, lihat, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi
berlimpah-limpah. Jadi begini, kasih karunia Tuhan itu memang tidak terbatas dan selalu berlimpah-limpah. Tetapi masalahnya kalau kita hutang 1 juta, pasti berarti kita dilunasi hanya berapa? 1 juta. Menyesuaikan mengikuti hutangnya setiap masing-masing yang berhutang. Ingat ya, darah Yesus itu menebus seluruh manusia, dosa seberat apapun semua ditebus. Itu dia. Tetapi menjadi masalah kalau ini menjadi contoh nih. Lihat aja ada orang pemungut cukai dan ada orang Farisi. Kemarin hari Jumat kita sudah baca bahwa orang Farisi dia dengan bangganya, oh Tuhan, saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah berpuasa, saya sudah begini. Ternyata kita bedah, dia mempunyai dosa berapa? Waktu dia berdoa aja, dia dosanya lebih dari 5. Dosa ngenyek orang, ya, dosa menghakimi orang, dosa menyombongkan diri. Lihat, di dalam doa banyak juga bisa terjadi dosa. Wah, ini sesuatu yang mengerikan. Saya nggak tahu lagi sepanjang ibadah ini sudah berapa kali kita berdosa. Mungkin tubuh kita nggak bisa berdosa. Tapi mungkin mata kita lagi firman Tuhan ini nggak bisa berdoa. Tapi pikiran, ayo. Siapa yang tahu pikiran kita? Sudah jatuh berapa kali? Itu dia. Nah, saya kasih ayat yang luar biasa. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini kalau bisa menjadi ayat hafalan nih. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, ulang lagi. Sebab karena kasih karunia, ulang lagi. Sebab, tutup mata semua. 1, 2, 3. Sebab, ulang lagi. Sebab karena kasih karunia, kira-kira sebulan masih ingat? Bisa? Bisa. Sebab karena kasih karunia, coba sama-sama rekannya gantikan. Sebab karena, bilang ke sebelahnya, kamu diselamatkan. Sebab karena ngomong ke sebelahnya, ayo kamu diselamatkan. Begini. Tadi kan saya sudah bilang, kita sudah menerima kasih karunia secara gerah. Makanya kok ngomong ke sebelahnya kamu diselamatkan, kok pelit? Berarti pelit itu kita enggak memberi secara, apa yang sudah kita dapatkan gratis, cuma-cuma, berikan juga secara gratis, secara cuma. Ayo pilih 1, 2, 3 ke sebelahnya. Oke. Oleh iman ya. Stop. Oleh iman. Nah, iman ini bukan Pak Iman. Iman ini juga bukan iman kesembuhan. Iman bukan kita berdoa, Tuhan Yesus, berikanlah saya berkat. Bukan iman berkat. Bukan iman percaya untuk kesembuhan. Ini beda. Imannya ini iman yang khusus untuk keselamatan. Karena jenis iman itu ada banyak. Bahkan di luar Kristen, agama lain, ada iman nggak? Ada. Kalau begitu, nanti ini PR. Iman yang mana yang menyelamatkan? Tetapi, percayalah, sekarang kita nggak mau bahas itu dulu. Tetapi kita itu oleh kasih karunia itu apa? Anugerah. Kata lainnya anugerah, gratis. Kata lainnya gratis, cuma. Kita diselamatkan itu cuma-cuma oleh iman. Iman itu secara simpelnya mengaku di mulut dan di hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru. Kenapa harus ada Tuhan? Karena seringkali kita berdoa begini, Yesus sebagai Juru Selamat, tapi bukan Tuhan. Nah, ini menjadi bahaya. Beda. Juru Selamat itu yang menyelamatkan.
Yang menyelamatkan, tapi contoh yang memberkati, yang menyembuhkan. Rata-rata orang Kristen itu menjadikan Yesus adalah juru selamat, bukan sebagai Tuhan. Ingat ya, nanti kata-kata ini nanti saya akan bahas. Itu dia. Terus, itu bukan hasil usahamu, tetapi namanya pemberian Allah tadi adalah gratis. Ayat 9 dipertegas, itu bukan hasil pekerjaanmu. Maksudnya pekerjaan itu apa? Perbuatan baik. Apa aja perbuatan baik di gereja? Contohnya, datang tepat waktu, terus pulang tepat waktu, pelayanan, betul ya? Apalagi memberikan korban persembahan, apalagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu perbuatan baik. Itu di gereja. Kalau di rumah perbuatan baiknya apa? Nyapu, ngepel, apalagi? Kalau sama tetangga, gibah. Apa? Lihat di sini. Kalau di pekerjaan, kerja yang baik, tidak korupsi waktu. Lihat, itu perbuatan baik. Tetapi di sini dikasih tahu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri itu apa? Sombong. Jangan ada orang yang sombong. Jadi, keselamatan dan perbuatan baik, ini adalah satu hal yang terpisah. Ini enggak nyambung. Tapi kenapa muncul seperti ini? Karena manusia seringkali itu take and give. Transaksi. Kebiasaan manusia itu adalah selalu dalam prinsipnya transaksi. Saya yakin dalam bersedia menikahi dalam waktu sehat, waktu susah. Tapi apa? Apa transaksinya yang menjadi kesetiaan? Kamu setia sama saya setia kamu sama kamu. Ya kan? Kamu cinta saya cinta. Ini transaksi. Jadi ada sesuatu yang jual beli. Saya baik sama kamu karena kamu baik sama saya. Gitu. Ada barternya, ada transaksi. Tapi saya mau katakan itu tidak menjadi prinsip Allah dalam keselamatan. Ingat ya. Bedakan perbuatan baik dan keselamatan. Katakan perbuatan baik. Dibedakan dengan keselamatan. Ya, ingat ya, itu nggak nyambung. Karena keselamatan itu diberikan Allah secara cuma-cuma meskipun kita belum berbuat baik. Yang paling kuat adalah cerita ini. Kok nyambung ya batuknya? Jodoh kita. Yang paling kuat adalah cerita tentang orang yang di sebelah Yesus disalib. Di sebelah mana yang disalib? Yang bertobat? Kanan katanya. Kitabnya di mana, Pak? Saya katakan tidak ada di dalam Alkitab itu yang bertobat di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Karena nanti kalau ternyata yang bertobat di sebelah kiri, nanti pas kita naik ke surga, kamu kok ngomong saya masuk neraka? Kan nggak tahu. Tetapi kenapa ada kanan dan kiri? Pertama, karena film. Ya, tambah lagi film itu ada burung gagak matok matanya. Padahal juga nggak ada, itu film. Yang berikutnya, karena tradisi orang Asia, orang timur, kiri itu kurang baik. Betul ya? Biasanya digunakan untuk apa? Cebok atau megang garpu, tidak menjadi yang utama. Yang kanan kan jabat tangan kanan, sesuatu yang baik begitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan, karena belum tentu seperti itu. Firman Tuhan berkata bagaimana? Yesus berkata kepada orang ini, hari ini juga kamu akan bersama-sama di mana? Di Firdaus. Lihat nih. Dia sudah memuji Tuhan? Belum. Dia udah pelayanan? Dia sudah persembahan? Belum. Karena dia nggak ada waktu. Tapi Yesus memberikan secara cuma. Saya mau tanya, orang yang di sebelah Yesus itu agamanya apa? Agama Kristen bukan?
Bukan, belum ada agama Kristen. Tapi Yesus yang kasih garansi. Ayo, kalau Yesus yang ngomong hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku. Saya mau nanya, siapa di sini yang berhak? Masa diselamatkan wong penjahat belum apa-ngapain sama? Ayo, siapa di sini yang berani? Ini yang ngomong Yesus. Siapa yang percaya orang ini yang bertobat, dia masuk surga? Angkat tangan. Oh, nggak ada yang percaya? Oh, siapa yang percaya orang ini pasti masuk surga? Iya, masuk Firdaus. Firdaus itu kan persinggahan, tapi nanti ujung-ujungnya kan surga. Siapa yang masuk surga? Kan nanti kan gini, kayak bis. Padahal kita mau kemana? Kita mau ke Jakarta. Tapi, nah ini yang anak magang, nanti kan ada mampir berhenti, makan dulu kan? Nah, makan itu nanti ujung-ujungnya nyampainya di mana? Makannya misalnya di Salatiga, tapi ujung-ujungnya nyampe di mana? Bung Rasi itu pertamanya. Terakhir nyampe di mana? Jakarta. Saya anggap Jakarta itu surga. Nah, Salatiga itu adalah Firdausnya. Pasti kita akan nyampe ke sana. Begitu. Tetapi siapa percaya orang yang di sebelah Yesus itu dia yang bertobat itu masuk surga? Angkat tangan. Saya yang percaya, percaya? Oke, percaya. Karena apa? Iya, tapi yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan pendeta. Yang ngomong yang punya sorga. Kalau yang ngomong punya sorga, bilang masuk Firdaus, masuk sorga, lah kenapa kita yang merasa tidak adil? Coba, kalau dari segi ketidakadilan, adil nggak? Lebih pantas mana dia sama Yudas masuk surga? Ayo. Yudas, dia sudah 3 tahun lebih ngiring Yesus kan? Udah jadi bendahara lagi. Udah jadi bisa menyembuhkan orang lagi, betul ya? Mengadakan mujizat, harusnya lebih pantas mana? Yudas. Tapi ingat, yang punya aturan siapa? Yang punya rumah Yesus, yang punya aturan Yesus, ya suka-suka dia. Kenapa kita yang repot? Sampai sini kita harus mengerti. Yesus katakan, aku memberikan keselamatan secara gratis, cuma-cuma. Apa yang sudah dikasih secara cuma-cuma, jangan kita utak-utik, menghitung-hitungnya bayar. Makanya ada firman Tuhan, kamu akan dihakimi menurut timbanganmu sendiri. Itu mengerikan. Kalau jadi gini, Yesus bilang gratis, kita ngomong bayar. Oke, bayar, ayo hitung-hitungan. Ayo, berani hitung-hitungan? Gak bisa. Rugi kita kalau hitung-hitungan. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat itu hitung-hitungan sama Yesus. Hitung-hitungannya apa tadi dengan doa tadi? Sudah begini, Tuhan saya sudah begini, sudah begini. Bahkan nanti ada ayat yang nanti kita lihat nih. Ya, saya sudah mulai loncat ya. Oke, saya tahan dulu. Nah, ini sama seperti kisah anak bungsu. Tahu ya anak bungsu yang bertobat? Dia sudah dikasih jatah, dia habiskan. Waktu pulang apa? Waktu pulang dipestakan. Nih. Tapi yang protes siapa? Anak sulung. Nah, rata-rata orang Kristen yang sudah lama itu seperti model anak sulung. Yang punya sorga adalah bapaknya, yang punya rumah adalah bapaknya, tapi yang protes anaknya. Lihat sini. Yang protes punya sifat-sifat seperti anak sulung. Sifat jahat dan licik, itu dia. Karena apa? Anak sulung berpikir, kamu sudah keluar, ya udah keluar, udah dijual, udah, kamu nggak boleh balik lagi. Dia berpikir Allah, bapaknya itu tidak adil. Lihat di sini. Sifat manusia jahat dan licik adalah begini. Yang pertama, jika ia pelaku kejahatan, maksudnya, saya anggap saya aja. Jika saya adalah pelaku kejahatan dan ketemu hakim, saya akan meminta belas kasihan. Itu pasti. Coba kita ngomong ke diri kita. Jika saya bersalah, harus dihukum, ketemu hakim, pasti minta, saya mau nanya, dihakimi atau diampuni? Coba, pasti minta, terserah. Berikutnya, pasti minta, nggak ada yang dengar dihakimi. Ada nggak yang ngomong dihakimi? Coba,
Jika saya bersalah, ketemu hakim, saya mau. Ada yang ngomong dihakimi? Nggak ada kan? Karena sifat manusia pengennya kalau untuk diri sendiri, diampuni. Setuju? Tapi, oke, kita lihat musuh kita nih. Ternyata dia ketangkep juga. Ketangkep nih musuh kita. Sudah ngutang, sudah fitnah kita di sosial media, udah ngomongin. Ketangkep, ketemu raja. Dalam hati kita, enaknya diapain? Raja harus menghukum. Betul, ini jujur. Kalau kita lihat orang lain, kita suka menghukum. Tapi kalau kita yang salah, kita mau dibelas. Coba colek sebelahnya. Jahat nggak? Licik nggak? Itulah hati manusia. Ngerti ya? Makanya firman Tuhan betapa liciknya hati saya. Hati kita. Kalau orang lain itu diampuni, kita rasa jengkel juga ya. Tapi kalau kita yang menjadi korban, kita maunya diampuni. Nggak boleh begitu. Nah, nih. Perumpamaan seorang upahan. Coba nanti buka dulu Matius 20 ayat 15. Disiapin ya, Matius 20 ayat 15. Jadi ceritanya begini. Saya sebagai seorang raja, lihat ada orang nganggur nih. Akhirnya kita berjanji nih sama Pak Wahyu. Pak Wahyu masuk jam 6 pagi, kerja dapat 100.000. Mau nggak Pak Wahyu? Mau. Oke, karena dia nggak ada kerjaan. Lagi jalan-jalan di pasar, saya ketemu sama Pak Eko. Pak Eko mau nggak kerja sama saya? Saya kasih ini jam 9. Nanti saya kasih 100.000. Tapi Pak Wahyu udah kerja dulu. Ketemu lagi Pak Eko. Pak Eko bilang, mau? Mau. Saya ketemu lagi. Pak Arnold jam 12 siang ketemunya di jalan. Ketemu akhirnya 100.000. Ketemu juga sama Obed. Ya, jam 3 sore kita deal, sepakat ya, jam 3 berarti kamu kerja, masalahnya kerja itu sampai jam 6 sore. Berarti kalau Pak Wahyu kerja berapa jam? 6 sampai 6? 12. 9 jam. 6 jam. Kamu? 3 jam. Saya ketemu Aldo jam 5 sore. Kamu tuh ngapain di sini? Iya Pak, saya lapar Pak, nggak ada makan. Ada kerjaan? Ada. Mau kerja? Ya udah. Jam berapa tadi? Oke, ketika udah jam 5 sore, kan mandor ngasih upah kan? Selesai kerjaan, saya kasih Pak Wahyu 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Yang paling jengkel siapa? Kenapa Pak jengkel Pak? Nggak adil katanya. Lihat, konsep keadilan, mari kita baca di ayat yang ke-15. Matius, di sini aja deh saya bacanya. Tidakkah aku bebas mempergunakan, coba mundur satu ayat dulu. 20 ayat 14 dulu. Nanti jalan ceritanya gini. Ayo kita lihat ini. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ayat 15 kita baca. 1, 2. Aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Ayat 16. Sepertinya ini tidak adil. Tetapi Pak Wahyu ingat di awal perjanjian, Pak Wahyu bersedia nggak 100.000 sehari? Bersedia, sudah kontrak ya, udah tanda tangan. Ternyata sama kontrak juga udah tanda tangan kan? Semuanya sudah dikontrak tanda tangan. Saya nanya, menurut aturan perusahaan, itu sudah adil tidak? Menurut perjanjiannya, itu sudah adil. Tapi kalau saya ngomong-ngomong ini karena ketemunya, ya itu suka-suka saya. Ingat loh, yang punya rumah sana,
Allah. Yang punya uang, ya Allah. Yang punya keselamatan, Allah. Allah mau selamatkan siapa aja, mau yang 60 tahun atau yang umur 80 tahun dari lahir Kristen sampai mati Kristen, atau yang cuma 1 menit dia baru percaya Yesus, ataupun baru 10 detik percaya Yesus tetap masuk surga. Lah kenapa engkau yang protes? Sampai sini kita paham. Kalau ada orang nih, misalnya nih, udah mau mati, mak percaya Yesus, percaya, mati. Oh enggak mungkin masuk surga, belum ke gereja soalnya. Belum kolekta ini, belum singer, belum menerima tamu minimal. Kenapa hati kita yang jahat? Kalau Tuhan katakan gratis, kenapa disuruh bayar? Tolong. Apa yang sudah diberikan secara gratis, berikan juga secara gratis. Sampai sini kita harus mengerti. Amin. Amin. Atau begini. Coba anak-anak muda coba sini. Sini Dev, sini maju ke depan. Jos maju, sama Rafael maju. Nah, saya ketemu mereka di jalan. Mereka ini pengamen yang terpisah. Saya kumpulin. Nih. Yang satu kan saya kasih di mobil nih. Di mobilnya ketemu mereka pengamen. Ini beda-beda pengamen. Saya kasih kamu 1. Oke. Saya kasih kamu 2. Saya kasih kamu 4. Ya nggak tahu. Anggaplah uangnya sama. Ya, saya nggak ngelihat ini. Adil nggak? Hah? Adil. Gini, kamu ada kontrak. Saya mau nanya, kalian ada perjanjian apa dengan saya? Kalian kerja nggak? Kalian telah berbuat sesuatu kepada saya? Nyangkul, senyum, bersihin mobil atau apa? Enggak. Mereka cuman lagi nongkrong, tiba-tiba saya kasih uang. Lihat, sampai sini kita harus paham. 1 dikasih 1, dikasih 2, ini dikasih 3. Silakan, ambil semua benar-benar. Nah, yang menjadi pertanyaan, adil apa enggak? Ayo. Ini saya harus berulang-ulang. Saya katakan ini adil. Kenapa? Karena nggak ada perjanjian. Mereka berbuat apa sama saya? Saya nanya. Berbuat nggak? Nggak ada. Terus kalau saya mau kasih 1, saya kasih 2, saya kasih 3. Kenapa saya harus dihukum atas ketidakadilan? Kan uang-uangnya saya. Saya mau kasih sama siapa aja, terserah. Konsepnya sama Pak Wahyu, semua dikasih begitu karena ada perjanjiannya. Udah kerja dapat upah. Ini lebih ekstrim lagi. Saya nggak pernah ketemu mereka, mereka pun nggak pernah senyum sama saya. Tiba-tiba saya kasih secara cuma-cuma. Nah, ketika saya kasih berbeda-beda, ya terserah saya. Itu maksudnya Tuhan. Jadi, ketika kita di dalam gereja, ada yang diberkatinya berbeda-beda, kita tetap harus tersenyum, is oke-oke aja. Nggak ada masalah. Yang lain masih dalam pergumulan, yang lain sepertinya udah naik. Kita nggak boleh berdoa, Tuhan, kok yang sana berkatnya banyak banget, turuninlah Tuhan, diturunin, disamain rata. Nggak boleh begitu doanya. Amin. Ingat, surganya Tuhan. Berkat yang punya Tuhan. Kita ini diselamatkan bukan dari upah atau kerja, tetapi dari iman. Secara cuma. No, langsung bunyi. Lihat di sini. Jadi, kita harus mengerti. Coba kita buka. Kalau, ini ada pertanyaan begini. Pak, kalau misalnya cuma-cuma, nanti bagaimana Pak dengan upah? Ingat, itu menjadi satu bagian yang terpisah. Yuk, saya ajak yang terakhir, Matius 7. Ayat 16. Sudah ketemu? Yuk, baca. 1, 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur atau buah ara? Rumput duri itu anggap putri malu ya. Apa aja Pak?
Putri malu, iya putri malu ya. Jadi begini, pernah nggak kita lihat ada pohon duri atau putri malu buahnya anggur? Nggak pernah kan? Atau apa tadi? Dikatakan apa tadi? Ayat 16. Nah, buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Kan nggak pernah. Pohon pisang nggak mungkin buahnya anggur. Atau buahnya durian. Mungkin apa nggak? Tidak akan mungkin. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Lanjut. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya kasih ilustrasi. Coba sini Rafael, lanjut lagi. Misalnya begini, dia adalah gelandangan. Coba imajinasi kita dinaikkan sedikit di ekstrim. Dia itu 1 tahun nggak mandi, bajunya udah robek-robek. Dari jarak 2 meter udah baunya menyengat. Sampai sini udah bisa, rambutnya itu kayak kalau 1 tahun pernah yang lihat gimbal sampai panjang begitu. Terus dia bawa, anggap kamu begini di belakang, bawa karung isinya sampah-sampah semua, entah itu sampah apa, pokoknya sampah-sampah yang nggak berguna. Tiba-tiba dia ketemu raja. Saya katakan, Rafael, mari kamu saya angkat jadi anak. Dia jadi anak, dia naik sini. Kemudian saya ganti semua bajunya, saya pinggirin semua, taruh di tempat sampah yang barang rongsokannya itu, semuanya saya buang, saya makeover dia dan akhirnya jadi seperti ini. Oke. Pertanyaan saya, mungkin nggak Rafael tiba-tiba yang udah baju bagus begini, tiba-tiba satu saat nanti dia kangen dan rindu dengan bajunya yang udah rusak, yang bau. Mungkin apa nggak? Kamu mau? Lah enggak. Mungkin nggak kamu yang di sini semuanya emas, PS5, PS6, apa semua, yang itu yang luak-luak kaleng-kaleng bekas gitu, mau? Nggak mau. Sampai sini kita nangkap nggak? Mungkin nggak kamu udah potong rambut, udah rapi-rapi begini, itu rambut yang gimbal udah nggak bisa dirapiin lagi, kamu ambil, kamu cium-cium begini, mau nggak? Kenapa nggak mau? Karena bau. Oke, silakan duduk. Mengerti Kak perumpamaan saya ini? Orang yang kalau sudah hidup di dalam Tuhan, pasti berbuahkan juga kerajaan Allah. Biasanya Rafael makan ini, bahkan nggak ada alas. Itu sisa-sisa itu di sampah, dia ambilin, dia makan di sini. Tapi pertanyaannya, mungkinkah dia akan makan yang sisa-sisa jatuh begitu, yang sudah seminggu? Ketika dia sudah di dalam kerajaan, nggak akan mungkin. Saya anggap itu baju, ronsokan itu adalah, dan makan yang jatuh itu adalah dosa. Kehidupan lama. Tidak akan mungkin orang balik ke kehidupan lama, menjual keselamatan, itu karena apa? Karena dia sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu merasa diri kita sudah diselamatkan, adalah anak-anak kerajaan Allah, maka ingat ya, perbuatan baik itu adalah akibat. Kalau saya tanam cabai, pohon cabai, pasti otomatis nggak usah saya tunggu, berbuah nggak, kan nggak usah. Pasti dia akan berbuah cabai secara otomatis, secara refleksnya. Orang yang hidup sudah di dalam Tuhan, nggak usah diajarin berbuat baik lagi. Harus begini, ingat kisah Sakius, ketika dia diselamatkan, Tuhan Yesus suruh nggak? Jual nggak harta kamu, jual. Disuruh jual nggak sama Tuhan Yesus? Yang ngomong mau diberikan hartanya kepada orang miskin siapa? Dari siapa itu idenya? Dari Sakius, yang katanya kalau dia berutang, dia akan ganti 4 kali lipat. Dari ide siapa? Sakius. Tuhan tidak pernah menyuruh. Kenapa Sakius begitu? Karena orang yang sudah diselamatkan, itu buahnya secara otomatis tidak dibuat-buat.
Kita yang sudah diselamatkan tidak akan dibuat-buat, oh saya mau kelihatan rajin, saya mau kelihatan sungguh-sungguh, saya mau kelihatan seperti orang beriman. Bukan yang seperti itu. Dia akan menjadi ada kesadaran dalam dirinya, saya sudah diselamatkan, saya sudah diberkati. Bagaimana ya, dalam pikirannya itu bagaimana saya ingin menyukakan orang yang sudah memberikan hidup kekal itu. Itu yang dalam pikirannya. Dan percaya, tidak akan mungkin orang balik mengambil sampah tersebut. Kita baca lagi di ayat 21. Lihat sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lihat sini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru. Baca semua. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku sekalian pembuat. Lihat, seolah-olah mereka ini tentang perbuatan baik, tapi ini nggak ada hubungan. Ayatnya sudah dijelasin di atas. Jadi begini, ketika kita berkata saya anak Tuhan, saya hidup diberkati, maka otomatis buahnya juga harus buah kasih. Buah roh itu muncul secara refleks. Tidak kemunafikan. Kalau kita masih kemunafikan dan segala macam, berarti tandanya setiap pohon, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang nggak akan mungkin. Sampai sini kita jelas bahwa kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi karena sudah diselamatkan, otomatis kita akan berbuat baik. Sampai sini kita harus paham. Jadi bukan karena bekerja dulu, baru dapat hadiah. Bukan. Kita sudah diberi dulu, maka sebagai ucapan syukur, otomatis kalau Rafael misalnya nih, dia sudah angkat di anak raja, masa dia tidur-tiduran setiap hari, ya kerjaannya begitu? Enggak. Dia akan nggak enakan, dia lihat, oh yang sana nyapu, dia ikut nyapu. Terus yang pemilik tuannya itu berkata, udah nggak usah nyapu, biarin pekerja. Nggak apa-apa, saya biasa nyapu kok, saya mau nolongin, saya mau kerja apa aja. Tuan, engkau sibuk apa? Ayo saya bawa. Ketika tuannya banyak belanjaan, dia akan secara otomatis, ayo mari saya bantu. Itu muncul dari kesadaran, tanpa dipaksa. Makanya, kalau ke gereja masih dipaksa, kalau segala apapun perbuatan baik masih dipaksa, tandanya kita belum ada di dalam kerajaan Allah. Karena dari buahnya lah kita akan tahu. Nggak mungkin semak duri menghasilkan, nggak mungkin. Ingat, berarti kita harus bercermin. Kira-kira saya itu masih dipaksa, atau secara refleks mau mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan masih dipaksa-paksa, sudahlah, nggak usah tanya saya lagi. Itu tandanya kita belum ada di dalam Dia. Berarti kita masih semak duri. Tapi saya harap hari ini, ketika kita paham, saya mau nanya nih, siapa yang sudah diselamatkan? Amin. Secara cuma-cuma, amin. Maka tidak perlu dipaksa, engkau pasti akan berbuah banyak. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada tuh, aku mau ikut ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut pacar. Nah, biasanya kan ikut pacar. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena dipaksa, bukan karena adik dan kakak, bukan karena
oh nanti di gereja dapat sembako. Bukan karena hadiah, bukan karena terpaksa. Nah, tapi karena cinta Tuhan. Ah, itu keren. Ayo kita nyanyi itu dulu yuk. Gak apa-apa, kita akhiri ini dulu, kita nyanyi. Tahu nggak Pak lagu itu Pak? Tahu nggak? Tahu ya? Ayo semuanya drumnya aja, drum. Coba cari. Ini refleks, saya tiba-tiba ingat begini. Aku mau ikut, coba Pak di C Pak. Aku mau, pelan-pelan, Noel tolong. Kamu kan dari sekali dengar langsung tahu kuncinya kan ya. Nah. Ya, sebagai tanda kita berbuah di dalam Tuhan. Coba, aku G, sorry. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Pelan-pelan dulu ya. Bukan ikut. Sekali lagi. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Nanti bangkit berdiri begini. Sebelah-sebelahan. Cinta Tuhan. Siap-siap, yuk ke sana. Aku mau ikut. Ku mau ikut. Siap mundur. Bukan ikut. Bukan papa, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, yuk. Cinta. Yuk. Cinta Tuhan. Cinta. Beri pujian, haleluya bagi Tuhan. Silakan duduk. Jadi, kalau kita sudah diselamatkan dan nanti ada jiwa-jiwa yang baru dia datang, kita tidak boleh menghalangi, apalagi suruh mereka bayar-bayar, karena kita sudah dapat keselamatan itu secara gratis dan cuma-cuma. Bapak Ibu kalau mau selamat nggak usah pelayanan, cukup cinta Yesus. Betul Ibu Nur? Betul. Karena ini sudah ikut saya, yang lain belum daftar soalnya. Ada yang belum daftar, ada yang masih kehalang. Oke, mari kita masuk dalam penyembahan, kita nyanyikan satu pujian. Tuhan kau sungguh besar, anugerah-Mu mempesona. D. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada kau oh Tuhan.
Sebagai bentuk tanda terima kasih Tuhan, kami mau hidup terus di dalam Engkau. Biarlah Tuhan hidup kami dimanapun kami berada bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Biarlah Tuhan, kami mau terus hidup di dalam Engkau. Kami tidak melihat lagi ke belakang Tuhan apa yang ada di belakang kami, tapi kami mau melihat hanya Yesus di depan kami. Pegang selalu tangan kami, tutup setiap langkah kami Tuhan. Kami mau berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan kami hamba. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, urapan Allah, urapan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan hamba. Kami semua yang telah menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau berdiri dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mau menyenangkan hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.